Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Andi Fahruroji, MSc APT, selaku dosen pengampu mata kuliah Biofarmasetika dan Farmakokinetika Klinis. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok F akan mempresentasikan tugas mengenai review artikel yang berjudul Profil Disolusi Tablet Tamsulosin HCl dan Dutasterid dengan metode IPSS. Adapun tugas ini kami lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Biofarmasetika dan Farmakokinetika Klinis. Ya, izinkan kami perkenalan diri terlebih dahulu. Di sini anggota kelompok F terdiri dari Fania Febianti, Margareta Rafika, Dinda Lestari, dan Dimas Ahmad Muarif. Yang pertama yaitu bagian abstrak. Tamsulosin merupakan selektif A1 adrenalin reseptor blocker, sedangkan dutasterid merupakan penghambat 5-alfa-R. Dutasterid diresepkan bersama dengan obat binage prostatic hyperplasia seperti tamsulosin. Nah, alasan dibalik penggunaan kombinasi ini yaitu untuk mengontrol lower urinary tract symptoms atau LUTS terkait binage prostatic hyperplasia bergantung pada potensi efek sinergis dari kedua agen farmasi ini karena mode aksinya yang berbeda. Nah, adapun metode penelitian dari review ini yaitu dilakukan dengan melihat penurunan nilai skor IPSS, kemudian pemberian monoterapi tamsulosin, monoterapi dutasterid, atau kombinasi dari tamsulosin dan dutasterid efektif dalam mengurangi gejala dan meningkatkan kualitas hidup pasien binage prostatic hyperplasia. Kemudian administrasi monoterapi tamsulosin untuk mengurangi rata-rata IPSS pasien BPH sebanyak 1985, sedangkan dutasterid 0,748 dan kombinasi tamsulosin dutasterid 3,245. Untuk administrasi monoterapi tamsulosin mengurangi rata-rata kualitas hidup pasien BPH prostatic hyperplasia sebesar 3,109. Untuk dutasterid 3,276 dan kombinasi keduanya yaitu tamsulosin dan dutasterid adalah 2,853. Dengan demikian, maka peningkatan kualitas hidup melalui terapi kombinasi dinilai lebih baik daripada pemilihan monoterapi manapun karena memiliki nilai yang lebih rendah. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian metode dari kombinasi obat tamsulosin dan dutasterid. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Untuk latar belakangnya, benign prostatic hyperplasia atau BPH adalah salah satu penyakit paling umum pada gejala saluran kemih bagian bawah, di mana biasanya ini terjadi pada pria parubaya dan usia lanjut, sehingga dapat mempengaruhi kehidupan normal dari pasien yang mengalami disfungsi berkemih. Terapi obat yang digunakan yaitu biasanya penghambat 5-alfa reduktase dan fitoterapi, di mana biasa digunakan tamsulosin. Tamsulosin ini biasanya dalam bentuk tunggal atau bisa juga dikombinasikan dengan dutasterid atau finasterid. Untuk tamsulosin, hidroklorida itu adalah obat yang digunakan pada hiperplasia prostat jinak, di mana dia merupakan obat BCS kelas 1 dengan bioavailabilitasnya lebih dari 90%. Namun, interaksinya dengan makanan itu bisa membuat atau menyebabkan fluktuasi bioavailabilitasnya. BCS kelas 1 itu adalah obat yang larut secara bebas dan sangat permeabel. Di sini Tmax dari tamsulosin itu dicapai dalam 4-5 jam dan waktu paruh eliminasi dari tamsulosin adalah 5-7 jam. Kemudian ada kapsul pelepasan lambat tamsulosin hidroklorida yang sedang dikembangkan sebagai pendekatan di mana untuk melewati lambung dan mempertahankan pelepasan obat di usus menggunakan polimer pelepasan enterik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelepasan obat tergantung pada konsentrasi eksipien yang digunakan dalam formulasi. Kemudian ada dutasterid yang merupakan penghambat 5-alfa-R. Dutasterid memiliki kelebihan dalam memperbaiki gejala yang berhubungan dengan hiperplasia prostat dan mengurangi retensi urin akut dalam pengobatan BPH. Dutasterid ini merupakan penghambat selektif isoenzim tipe 1 dan tipe 2 dari 5-alfa-R. Dutasterid secara efektif meningkatkan Qmax pada pasien dengan BPH. Pengobatan pada jangka panjang dutasterid itu bisa menyebabkan disfungsi ereksi, penurunan kadar testosteron, peningkatan glukosa dan hemoglobin
glikosilasi dan perubahan profil lipid darah, di mana dia menunjukkan ketidakseimbangan metabolik dan penurunan fungsi gonad. Dutasterid ini diklasifikasikan sebagai BCS kelas 2 dan tersedia secara komersial di pasaran hanya sebagai formulasi kapsul gelatin lunak karena kelarutan yang rendah dalam air. Dutasterid umumnya diresepkan bersama dengan obat BPH lainnya seperti tamsulosin. Akan lebih mudah untuk memformulasikan bentuk sediaan padat untuk dikombinasi dosis tetap dan obat lain. Alasan dibalik penggunaan kombinasi alpha-1 blocker dan 5-alpha-R untuk mengontrol LUTS-nya tadi terkait dengan BPH-nya bergantung pada potensi efek sinergis dari kedua agen farmasi ini karena mode aksinya yang berbeda. Sinergi teoritis dalam kemanjuran dan dampak pada efek samping terkait pengobatan perlu diklarifikasi dengan hasil uji coba. Pengobatan kombinasi dengan dutasterid dan tamsulosin secara signifikan lebih unggul daripada monoterapi tamsulosin dan dutasterid dalam hal perbaikan gejala dan pengurangan risiko relatif perkembangan klinis BPH pada pria dan pembesaran prostat. Terapi kombinasi ini telah terbukti sebagai pengobatan yang aman dan efektif dan efek samping yang diamati konsisten dengan pengalaman sebelumnya dan monoterapi dutasterid dan tamsulosin. Tetapi frekuensi efek sampingnya bisa juga lebih tinggi untuk dari terapi kombinasi ini. Nah, adapun tujuan berdasarkan dari latar belakang ini yaitu untuk mengumpulkan dan menganalisis artikel yang berhubungan dengan profil disolusi sediaan tunggal tamsulosin maupun kombinasi dari tamsulosin dan dutasterid. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian metode dari kombinasi obat tamsulosin dan dutasterid. Nah, obat tamsulosin dan dutasterid ini merupakan beberapa pilihan terapi untuk pasien BPH atau binge prostatic hyperplasia. Nah, BPH ini merupakan kondisi di mana menyebabkan terjadinya pembengkakan pada kelenjar prostat. Beberapa tujuan terapi BPH ini dilakukan untuk mengurangi gejala, meningkatkan kualitas hidup pasien, kemudian juga untuk menurunkan risiko terjadinya komplikasi yaitu seperti acute urinary retention serta mengurangi risiko pembedahan terkait BPH. Nah, untuk kedua obat ini yaitu tamsulosin HCl dan dutasterid merupakan obat yang digunakan untuk pengobatan dan pencegahan perkembangan penyakit binge prostatic hyperplasia atau BPH. Sedangkan untuk tamsulosin sendiri merupakan terapi yang digunakan sebagai lini pertama untuk lower urinary tract symptoms yang juga termasuk dalam pembesaran kelenjar prostat. Untuk metodologinya, di sini kelompok kami menggunakan dua jurnal acuan. Untuk jurnal yang pertama yaitu berjudul Kajian Perbandingan Efektivitas Tamsulosin, Dutasterid, dan Kombinasinya pada Pasien BPH di RSUD Gunung Jati Cirebon, di mana artikel ini dipublikasikan pada tahun 2017 dengan penulis Siti Pananwangi dan Amiruddin. Nah, metode yang digunakan oleh peneliti yaitu kajian perbandingan efektivitas tamsulosin, dutasterid, dan kombinasinya dilakukan pada pasien pembesaran prostat jinak. Nah, langkah awalnya itu dengan melihat penurunan nilai skor IPSS dan meningkatnya kualitas hidup dari pasien. Untuk metode dilakukan dengan medical record pasien BPH itu diperhatikan terlebih dahulu, lalu dimasukkan nilai IPSS maupun kualitas hidupnya dengan interview IPSS dan kualitas hidup langsung ke pasiennya. Nah, dari beberapa metode yang dilakukan, maka didapatlah data. Nah, dari data yang diperoleh, kemudian dianalisa menggunakan chi-square untuk menganalisis perbandingan beberapa kelompok pengobatan terhadap penyembuhan. Nah, dari penelitian ini juga dinyatakan bahwa terapi kombinasi dari tamsulosin dan dutasterid ini menghasilkan nilai yang lebih baik dibandingkan masing-masing pengobatannya. Karena dari kombinasi kedua obat ini mempunyai nilai penurunan kualitas hidup pasien yang lebih kecil. Kemudian, jurnal acuan yang kedua yaitu berjudul Tamsulosin as a Medical Expulsive Therapy of Ureteral Stones, a Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Control Trials. Nah, artikel ini dipublikasikan pada tahun 2019 dengan penulis Yuchui, Chen Jinbo, Zheng Feng, dan Liu Peiha. Nah, dari penelitian ini dilakukan dengan metode yaitu mencari
data melalui database yang tersedia yaitu seperti Medline, Embase, Web of Knowledge, Google Scholar, dan Cochrane Central Search Library. Nah, pencarian data literatur ini diketahui dilakukan oleh peneliti hingga pertengahan tahun 2018. Peneliti juga secara independen menilai bahwa tamsulosin ini telah memenuhi syarat uji coba terkontrol secara acak mengenai kemanjuran tamsulosin untuk mengobati batu ureter. Jadi efektivitas tamsulosin dalam mengobati batu ureter ini sudah terbukti efektivitasnya. Kemudian dilanjutkan dengan kualitas studi dinilai dengan grade atau grading of recommendation, sistem penilaian, pengembangan, dan evaluasi. Selain itu juga dilakukan analisis selanjutnya yaitu mengenai subkelompok yang bertujuan untuk mengeksplorasi heterogenitas. Nah, pada bagian ini kita akan masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. Kajian banding tentang kemanjuran tamsulosin dutaresid dan kombinasinya pada pasien pembesaran prostat jinak atau BPH benign prostatic hyperplasia di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. Dari hasil didapat bahwa pemberian monoterapi tamsulosin, monoterapi dutaresid atau kombinasi tamsulosin dutaresid efektif dalam mengurangi gejala dan meningkatkan kualitas hidup pasien BPH. Administrasi monoterapi tamsulosin untuk mengurangi rata-rata IPSS pasien BPH sebanyak 1985, dutasterija 0,78, dan kombinasi tamsulosin dutasterija 3.245. Administrasi monoterapi tamsulosin mengurangi rata-rata kualitas hidup pasien BPH 3.109, dutasterija 3.276, dan kombinasi tamsulosin dutasteride adalah 2.853. Dengan demikian, peningkatan kualitas hidup melalui terapi kombinasi lebih baik daripada monoterapi manapun karena memiliki nilai yang lebih rendah. Studi tersebut melibatkan 56 uji coba terkontrol secara acak dengan total 9.355 pasien. Efek pengobatan yang diamati dengan konsisten dengan tingkat perjalanan batu ureter yang lebih tinggi dan waktu perjalanan batu ureter yang lebih singkat. Mengurangi kejadian kolik ureter. Mengurangi kejadian yang memerlukan intervensi lebih lanjut. Nah, pengobatan tamsulosin tidak berbeda dari kelompok kontrol dalam kejadian efek samping secara keseluruhan. Dalam analisis subkelompok, kami mengamati manfaat tamsulosin yang signifikan dalam hal tingkat penolakan batu ureter pada pasien dengan batu 5 mm, tetapi tidak pada tekanan darah pada pasien dengan batu ureter di bawah 5 mm. Untuk ini, tamsulosin diberikan secara oral subakut 1,5 hingga 23 jam dan akut 60 menit sebelum pengujian. Injeksi intraperitoneal antagonis reseptor glucocorticoid 10 mg per kilogram dan penghambat steroidogenesis amyloid-glutamate 10 mg per kilogram. Sebelum tamsulosin untuk mempelajari hipotalamus hipofiza adrenal, peran sumbu dan mediasi efek yang diinduksi tamsulosin. Tamsulosin meningkatkan waktu imobilitas setelah paparan pertama, situasi stres yang tidak dapat dihindari. Saat mempresentasikan ulang tugas, kelompok tersebut menunjukkan peningkatan waktu imobilitas alami selanjutnya ditingkatkan dengan pengobatan tamsulosin. Pengantar perilaku ini, tamsulosin tidak mempengaruhi gerakan spontan pada tikus yang naik atau stres. Hasil yang kami juga menunjukkan bahwa mifepristone aminoglutamate mencegah peningkatan waktu imobilitas yang diinduksi tamsulosin masing-masing selama renang pertama dan renang kedua. Tingkat pemeriksaan total grup A adalah 72,5% dan grup A adalah 90,1%. Grup B ada perbedaan yang signifikan dalam tingkat pemeriksaan untuk waktu hingga 12 mm, tetapi tidak untuk batu ureter yang lebih besar dari 12 mm. Tidak ada perbedaan statistik antara kedua kelompok dalam hal kebutuhan analgesia, keberadaan stenosis, kebutuhan program tambahan, dan efek samping obat. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu dutasterid umumnya memang diresepkan bersama obat IPH lainnya seperti tamsulosin, karena akan lebih mudah untuk memformulasikan bentuk sediaan padat untuk kombinasi dosis tetap dengan obat lain. Pengobatan kombinasi dengan dutasterid dan tamsulosin secara signifikan
lebih unggul daripada monoterapi tamsulosin maupun monoterapi dutasterid yang dalam hal perbaikan gejala dan pengurangan risiko relatif perkembangan klinis BPH pada pria dengan pembesaran prostat. Terapi kombinasi ini telah terbukti sebagai pengobatan yang aman dan efek samping yang diamati konsisten dengan pengalaman sebelumnya dengan monoterapi dutasterid dan tamsulosin. Akan tetapi, frekuensi efek samping lebih tinggi untuk terapi kombinasi. Nah, data yang diperoleh yang telah dianalisis dengan Chi-square untuk analisis perbandingan beberapa kelompok pelakuan versus pelakuan administrasi monoterapi tamsulosin untuk mengurangi rata-rata IPSS pasien BPH yaitu sebanyak 1,985. Sedangkan untuk dutasterid 0,748 dan untuk kombinasi tamsulosin dan dutasterid 3,245. Kemudian, administrasi monoterapi tamsulosin mengurangi rata-rata kualitas hidup pasien BPH yaitu 3,109, untuk dutasterid 3,276, dan kombinasi keduanya yaitu tamsulosin dan dutasterid adalah 2,853. Dengan demikian, peningkatan kualitas hidup melalui terapi kombinasi dinilai terbukti lebih baik daripada monoterapi manapun karena memiliki nilai yang lebih rendah. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan tugas ini. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.